Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di channelnya Indra Duharto, melanjutkan kebun pisang. Di video yang keempat kalinya ini, yaitu tentang cara membasmi hama pada pohon pisang. Nah, ini guys, contoh pohon yang sudah kena hama. Istilah orang Sunda nama kena hama wereng. Pengalaman saya pribadi, kalau sudah lihat pohon pisang tumbuh tidak normal seperti ini, biasanya disebabkan oleh cacing di dalam tanah, sehingga akan menyebabkan pohon tumbuh berwarna kehitaman dan daunnya pun mudah menguning dikarenakan ada ulat yang berwarna hitam. Nah ini guys, kalau kita lihat pohon tumbuh seperti ini, hendaknya kita langsung pangkas aja sampai ke akar-akarnya, karena ini sudah tidak bisa lagi diakalin, baik pakai pestisida dengan cara disemprot ataupun dengan cara pemberian ditabur. Pohon seperti ini penyebabnya yaitu bakteri berupa cacing di dalam tanah yang harus dibasmi sampai ke akar-akarnya. Yuk kita basmi guys pohon ini sampai ke akar-akarnya. Nah ini guys pohon yang akan saya tebang hari ini, pohon yang kena hama werengnya. Yuk bah, tebang aja bah, kita basmi bah, bongan ku hama lah. Nah, alhamdulillah sudah tumbang. Tapi ini guys harus digali juga sampai ke akarnya. Nah, semua harus ditebang dan semua harus digali. Sadapuran ieu mah kudu di. Kita amankan dulu ini pohon yang kena hama nih. Nah ini guys, kena hamanya nih seperti ini tuh. Di batang pohonnya tuh menghitam seperti ini. Ini kena hama wareng ini. Gak bisa ini diakalin dengan cara itu, cara ini. Kita bawa bah, kita amankan, jauhkan dari pohon yang lainnya biar aman, tidak menularkan ke pohon yang lainnya juga. Mantap abah nih, kuatan nih. Nah ini sampai ke akar-akarnya digalinya guys. Nah ini mau dibawa ke tempat yang tidak ada pohon yang lainnya, karena ini kalau ditumpuk lagi ke pohon yang lainnya khawatir nanti bisa terkena bakterinya pohon yang hidupnya. Oke guys, nah ini guys setelah kita membasmi pohon dan akar-akarnya, kita bikin lubang seperti ini. Tujuannya nanti saya akan coba memberikan desinfektannya dengan cara melarutkan ketiga jenis macam ini. Saya terinspirasi dari penyakit virus coronanya, jadi saya akan coba memadukan bahan-bahan yang ketiga ini. Terlebih dahulu kita pakai dulu SOP-nya ya, terutama masker. Karena apa? Karena ini dari bahan ini sangat menyengat sekali, jadi berbahaya buat saluran pernapasan. Dan kita pakai sarung tangan
menjaga kontak langsung dengan bahan ini, karena bahan ini berbahaya juga kalau langsung kena ke tangan kita. Jadi alangkah baiknya kita pakai pengaman terlebih dahulu. Nah, kalau udah seperti ini kan kerjanya jadi praktis. Nah, ini guys, kita tuangkan satu persatunya ya ke dalam air satu ember kurang lebih 5 liter. Nah, ini satu bungkus ya. Semuanya kita tuangkan, jangan ada sisa. Nah, harusnya ini kalau pengen praktis seperti ini ya, ini hanya cuma 500 rupiah, tapi ini saya kebetulan bawa yang besar juga, ini cuma 3.000 rupiah. Nah, kalau buat ini kita larutkannya cukup 3 tutup botol. Nah, seperti ini. Dah, ini amankan lagi. Nah, baru ketiga larutan ini kita gabung, kita kudak ya sampai rata. Nah, setelah rata baru kita tuangkan ke sini ya. Pinggirnya dulu kasih, pinggir ini dulu nih, biar bakteri di dalam tanah mati merata. Kita tabur merata nih guys. Nah, selesai. Kalau udah seperti ini guys, jangan dulu langsung ditanam. Kita biarkan aja dulu tanahnya seperti ini. Kalau bisa langsung kena matahari ya, biar bakterinya mati maksimal. Setelah itu baru kita bisa ditanam kembali setelah 14 hari. Ingat ya, bisa ditanam kembali setelah 14 hari. Oke, cukup sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.